Good morning, student. How are you today? Oke, anak-anak sudah siap ya untuk belajar hari ini setelah kita menyelesaikan PTS kita kemarin ya. Kita mulai lagi pembelajaran seperti biasa. Silakan anak-anak siapkan alat tulis dan juga bukunya ya. Kita masuk di tema 7. Alat tulis, penghapus, pensil silakan disiapkan. Oke. Hari ini kita akan masuk di pembelajaran jarak jauh kelas 1 SD Kabar Baik bersama dengan Mem Ningsi. Materinya adalah tema 7, subtema 1, benda hewan dan tanaman di sekitarku. Pembelajaran 1 hari Senin 22 Maret 2021. Oke, ya. Silakan anak-anak buka buku kalian tema 7 ya. Kita akan buka di halaman 1. Ya, anak-anak perhatikan bukumu di halaman 1 tema 7 ya. Mem Ningsi akan baca untuk kalian semua dan kalian menyimaknya ya. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita dan karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Ya, di subtema 1, anak-anak belajar tentang benda hidup dan tak hidup. Di sekitar kita ada namanya benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup benda hidup di sekitar kita adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, jadi Mem Ningsi ingatkan benda hidup di sekitar kita adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Mengenal benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ingat ya anak-anak, benda hidup disebut juga makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Kenapa Mem Ningsi bilang bahwa tumbuhan itu termasuk benda hidup? Karena tumbuhan juga bernafas ya nak, walaupun dia diam di tempat. Nah, ciri-ciri benda hidup itu dapat bergerak sendiri. Ya, jadi benda hidup itu dapat bergerak sendiri nak. Dia tidak memerlukan bantuan orang lain untuk dia bergerak ya. Nah, selain itu ciri-ciri benda hidup adalah bernafas. Ya, manusia bernafas, hewan bernafas. Kalau manusia tidak bernafas, itu artinya dia sudah mati. Kalau hewan tidak bernafas, artinya juga sudah mati. Tapi, apakah kalian tahu bahwa tumbuhan juga bernafas? Ya, tumbuhan juga bernafas melalui pori-pori yang ada di dalam batang daun, ya, batang dan daunnya. Lalu, hewan, walaupun dia diam di tempat, tetapi dia dikategorikan sebagai makhluk hidup. Karena tumbuhan juga memerlukan makanan dan air. Semua makhluk hidup di dunia ini memerlukan makanan dan air. Ya, jadi ini adalah ciri-ciri benda hidup yang ada di sekitar kita. Benda hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri benda hidup, 1, dapat bergerak sendiri, ya, berpindah tempat seperti anak-anak nih. Kita manusia bisa berlari, bisa berjalan, bisa melompat, ya. Lalu kita juga bernafas, ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu memerlukan nafas supaya dia bisa tetap hidup. Dan yang berikutnya ciri-cirinya adalah memerlukan makanan dan air.
Hewan memerlukan makanan, manusia memerlukan makanan, dan tumbuhan juga memerlukan makanan dan air. Nah, itu adalah ciri-ciri benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Lalu, kita mengenal benda tak hidup. Benda tak hidup itu contohnya adalah boneka, sepeda, mobil-mobilan, terus apa lagi? Kursi, meja, papan tulis, baju, ya semua benda yang ada di sekitarmu yang tidak bisa bergerak itu disebut benda tak hidup, ya. Ciri-ciri benda tak hidup adalah tidak dapat bergerak sendiri, ya. Benda tak hidup tidak dapat bergerak sendiri. Kalau robot-robotan, kalau mobil-mobilanmu bisa berjalan, itu bukan karena robot atau mobil-mobilanmu termasuk benda hidup. Tetapi mobil robot-robotan itu tetap termasuk benda tak hidup karena mereka berjalan ada baterai penggerak yang menggerakkan mereka. Contohnya misalnya anak-anak punya mobil remote control. Ya, pada waktu baterai di dalam remote controlnya itu mati, maka mobil-mobilan itu juga pasti tidak bisa bergerak, ya. Jadi, benda-benda yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya dikategorikan sebagai benda tak hidup. Lalu benda tak hidup, ciri-ciri berikutnya tidak bernafas, ya. Mobil-mobilanmu, bonekamu, mainanmu di rumah itu tidak bernafas, itu ya. Lalu mereka juga tidak memerlukan makanan atau air karena mereka tidak bisa bertumbuh. Jadi hanya ada 3 benda hidup di dunia ini, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, ya, itu termasuk dalam kategori benda tak hidup. Ya. Jadi anak-anak ingat, di dunia ini ada berbagai macam benda. Ya, ada benda hidup dan tak hidup. Benda hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda tidak hidup itu banyak yang ada di sekitar kita. Benda hidup kita perlu bernafas, memerlukan makanan dan air dan bisa bergerak sendiri. Tapi ciri-ciri benda tak hidup, dia tidak dapat bergerak sendiri, tidak bisa bernafas, dan tidak memerlukan air. Jelas sampai sini ya, Naku? Lalu kita juga akan belajar di tema 7 tentang sila keempat Pancasila. Lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Ingat, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Kepala banteng adalah binatang yang hidup secara berkelompok. Mereka biasanya ada pemimpin dan banteng-banteng yang lain di bawah pemimpinnya ini akan hidup patuh ya terhadap pemimpinnya. Nah, mengapa lambang sila keempat adalah kepala banteng? Kita akan belajar bersama-sama tentang namanya kesatuan, ya, tentang namanya musyawarat, tentang diskusi, ya. Itulah sebabnya lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng, dan bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu apa pengamalan sila keempat Pancasila? Pengamalan sila keempat Pancasila yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Apa itu pendapat? Pendapat adalah masukan, ide, komentar, ataupun ide-ide yang diberikan orang lain kepada kita, ya. Nah, pada waktu anak-anak ada di kelas 1, anak-anak memiliki paling tidak 20 teman di kelas, ya. 20 teman di kelas. Jika anak-anak tidak bisa menghargai satu dengan yang lainnya, maka tidak akan bisa tercipta persatuan atau kerukunan.
Ya, nah kadang-kadang pada waktu kita ada belajar live class, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita harus menerima pendapat orang lain. Tidak melulu hanya pendapat kita yang didengar, hanya ide kita yang didengar ya, atau suara kita saja yang didengar. Tapi kita juga harus menghargai orang lain juga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengutarakan pendapatnya juga. Ya, jadi yang pertama pengamalan sila keempat Pancasila. 1. Menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Musyawarah itu artinya diskusi. Jadi misalnya Memningsi akan berikan kalian tugas kelompok yang harus dikerjakan bersama-sama. Anak-anak bisa berdiskusi dengan teman-teman siapa yang akan menjadi ketua kelompok. Ya, lalu yang ketiga, menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah. Jadi misalnya anak-anak sudah menentukan siapa ketua kelompoknya. Walaupun mungkin anak-anak ingin jadi ketua kelompok, tapi kalau teman-temannya memilih memilih temanmu, anak-anak sekalipun tidak terpilih, anak-anak tetap harus menghargai atau menghormati keputusan yang sudah diambil. Itu artinya kita tidak boleh ngambek, kita tidak boleh marah dengan keputusan yang sudah diambil secara bersama-sama. Jika anak-anak melakukan hal tersebut, maka anak-anak sedang mengamalkan pengamalan sila keempat Pancasila. Ingat ya anakku ya, sila keempat Pancasila lambangnya adalah kepala banteng, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalan sila keempat, menghargai pendapat orang lain, bermusyawarah saat memilih ketua kelompok, menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah. Anak-anakku, demi kepentingan kalian ya, jika ada poin-poin ya, poin-poin pelajaran yang Memningsi sampaikan, boleh anak-anak tulis di buku tulis tematik. Sehingga pada waktu Memningsi berikan pertanyaan atau pada waktu kalian akan mengikuti PH, anak-anak tidak perlu membuka video ini satu persatu, tetapi anak-anak sudah ada catatan di bukunya. Ya, jadi silakan tulis poin-poin penting pelajaran hari ini ya. Lalu ini adalah tugas untuk hari ini. Yang pertama, anak-anak hanya mengerjakan halaman 7. Ya, anak-anak gunting halaman 5. Lalu tempel di halaman 7. Nah, pada waktu anak-anak menempelkan gambar-gambar tersebut, anak-anak harus mengelompokkan gambar benda hidup di tempat benda hidup, ya, ditempel di tempat benda hidup, dan benda tak hidup ditempel di benda tak hidup. Ya, yang berikutnya anak-anak kirim video kamu sedang melafalkan bunyi sila keempat Pancasila. Sedang melafalkan bunyi keempat Pancasila, kirim ke WA Memningsi. Seperti biasa, tugas kalian dikumpulkan maksimal jam 13 atau jam 1 siang. Oke anak-anak, itulah materi dan tugas kita hari ini. Memningsi berharap kalian tetap semangat dalam belajar dan selamat mengerjakan semua tugas-tugasmu. Selain itu tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan lakukan ya, jangan menganggap remeh, rajin mencuci tangan, memakai masker saat keluar dan menghindari kerumunan. Oke. Bye-bye anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kalian semua.